Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 24 Juni 2023. Kita bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Terlebih khusus, kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk bersekutu melalui renungan harian pada saat ini. Dan melalui perenungan kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15. Sebelum itu, mari kita minta hikmat dari Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam sukacita dengan penuh ungkapan syukur, kami menyambut hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dan dalam menjalani hari ini ya Tuhan, kami sungguh berserah kepadamu. Kami percaya bahwa firman-Mu dapat menuntun kami menjalani kehidupan dalam jalan kebenaran. Oleh karena itu ya Roh Kudus, jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi firman-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam baik dalam hati kami dan membuahkan hasil iman yang nyata dalam tingkah laku kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah bersedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Matius pasal 10 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan, Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan, janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Amin. Petunjuk ayah. Itulah tema dari perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, seorang ayah memiliki seorang putra bernama Nisal. Ia tidak mau jika anaknya tumbuh menjadi anak yang manja dan tidak tahu bekerja. Karena itu, sang ayah memberikan tugas kepadanya untuk memberi makan kerbau peliharaan mereka yang dilepaskan di sekitar gunung. Ia memberikan banyak petunjuk dan larangan kepada Nisal agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Karena Nisal memperhatikan dengan baik setiap petunjuk dan larangan yang diberikan, maka ia dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Demikian pula yang dilakukan Yesus dalam perikop bacaan ini. Ia telah memilih dan menetapkan ke-12 murid untuk melaksanakan pelayanan. Mereka akan pergi menyampaikan kabar sukacita tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, Yesus memberikan mereka bekal berupa petunjuk-petunjuk dan larangan agar misi mereka dapat berjalan dengan baik. Mereka hendaknya menjadi terang dan bukan justru terpengaruh dan menyimpang pada jalan salah, karena mereka akan mencari domba yang hilang. Mereka akan melayani semua orang dengan cuma-cuma.
Mereka juga tidak perlu khawatir tentang makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya, karena Tuhan sendiri yang akan menjamin mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, demikian pula kita yang telah dipilih dan diutus Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing, baik itu di jemaat, di kantor, di masyarakat, di keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan bagaikan seorang ayah yang senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melayani dengan baik, dan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberi hasil yang baik pula, maka ikutilah petunjuk Tuhan. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menikmati kebenaran akan firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama di pagi yang indah ini. Melalui firman-Mu ya Tuhan, kami diyakinkan bahwa Engkau Tuhan bagikan seorang ayah yang senantiasa memberikan kami petunjuk untuk melayani dengan baik. Kami pun yakin dan percaya bahwa pekerjaan kami dapat dilakukan dengan baik oleh karena tuntunan-Mu, dan kami yakin bahwa Engkau akan memberikan hasil yang baik pula ketika kami mengikuti petunjuk Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, dalam menjalani hari ini, kami sungguh berserah kepada-Mu. Berkatilah setiap usaha dan pekerjaan kami. Yang sakit, kiranya Tuhan kuatkan, berikan kesabaran, berkati setiap usaha yang mereka lakukan agar dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memperoleh kesembuhan. Berdoa bagi kehidupan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menuntun, melindungi, dan memberkati kehidupan setiap keluarga kami. Kiranya Engkau juga akan mengaruniakan kami kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan yang akan kami hadapi dalam menjalani kehidupan ini. Bapa di dalam kerajaan surga, pelayanan kami dalam seminggu ini kami pun serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan, segenap umat-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani, Engkau juga yang akan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau yang akan senantiasa mengaruniakan kami sukacita dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjalaninya dengan penuh damai sejahtera dalam keadaan apapun hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni segala dosa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan bagaikan seorang ayah yang senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melayani dengan baik. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam renungan harian Toraya. Selamat pagi, selamat menikmati kehidupan hari ini. Tuhan memberkati.